Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Kak. Wah, terdengar jelas suara Bapak kan? Jelas Pak, jelas. Iya, iya. Tapi Jelas, Pak. Jelas, Kak. fotonya, orangnya nggak jelas ya? Samar-samar. Jelas, Pak. Jelas juga ya. Pertemuan ini sebenarnya kalau menurut skidur kita, kita bicara dulu sejarah perkembangan dari ilmu pengetahuan itu. Nanti baru kita bicara filsafat pendidik, filsafat ilmu dari perspektif Islam. Itu bagian akhir dari perjalanan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Islamlah yang paling banyak berperan membawa ilmu pengetahuan, tapi Barat yang punya nama, gitu ya. Makanya kita secara objektif nanti melihat bagaimana sebenarnya sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu. Tapi malam ini kita membatasi dulu sampai pada zaman Yunani kuno, ya, zaman batu dan seterusnya. Nanti akan kita lihat dalam kutipan ini. Jadi zaman per zaman, maksudnya dari waktu ke waktu, pengetahuan ini berkembang. Dan kalau kita bahas, tidak cukup waktu membahasnya, terlalu panjang gitu ya. Jadi sejarah perkembangan Islam ini bukan perkembangan Islam, maksud saya perkembangan ilmu pengetahuan ini diantaranya dipengaruhi oleh budaya-budaya masa lalu, budaya Yunani, budaya Barat, dan budaya Islam, dan terakhir disebut dengan budaya modern. Jadi sejarah perkembangan itu cakupannya luas dan panjang. Dan untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Jadi ada periodisasinya. Dalam setiap periode, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menampilkan ciri khas tertentu. Jadi ada karakter-karakter khusus nanti yang bisa dilihat dari setiap perkembangan itu. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan itu sebenarnya dimulai dari perkembangan pemikiran. Secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Jadi orang menganggap peradaban paling tua itu adalah Yunani. Hal ini memang didukung oleh faktor antara lain mitologi bangsa Yunani, kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai di timur kuno. Maksudnya sudah sangat sampai kepada daerah-daerah di timur. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos. Mitos, tahu mitos? Mitos itu apa kira-kira mitos? Mitos itu keyakinan yang abstrak. Mitos itu sesuatu yang diyakini tapi tidak dalam bentuk faktual, dalam bentuk mitos. Mitos itu cerita-cerita yang mitos lah. Mitos, pernah dengar kan mitos? Mitos Sama kayak dongeng, Pak. Kenapa? Mitos itu apa kira-kira artinya? Itu kan mitos itu. Kepercayaan sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, Pak. Iya, sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Percaya dia tapi tidak jelas, seperti menyembah pohon, ya kan mitos itu. Jadi nanti kalau misalnya buang air kecil di pohon, nanti anunya bengkak dan seterusnya. Macam itu mitos. Atau ada hal-hal lain yang tidak masuk akal tapi diyakini. Nah, selanjutnya mitos menjadi lebih rasional, manusia menjadi lebih proaktif dan kreatif, menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajian. Jadi mitos ini bisa diwujudkan dalam bentuk rasionalitas. Mereka melakukan penelitian, misalnya mengapa kalau makan ini jadi pahit,
bukan karena dikutuk setan atau dikutuk dewa, tapi memang ada unsur-unsur kimiawi, ada unsur-unsur alami yang membuat pahitnya buah, katakanlah buah apa, buah kina ya, sehingga bisa menjadi obat. Nah, sekarang kita lihat perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan ini tidak ada teorinya, pengetahuan lah, sepengetahuan saya gitu kan. Jadi dia sangat dangkal. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu diambil dari bahasa Inggris, itu artinya ya bahasa Inggrisnya science bacanya ya, berasal dari bahasa Latin scientia, dari bahasa bentuk kerjanya scire yang berarti mempelajari, mengetahui. Jadi bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya ya ilmu. Jadi ilmu sejajar sebenarnya dengan pengetahuan. Ilmu pengetahuan itulah bahasa Arabnya ilmu, bahasa Inggrisnya science. Nah, pada perkembangan selanjutnya pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjukkan pada segenap pengetahuan yang sistematik. Dalam bahasa Jerman disebut Wissenschaft. Ini bahasa Jermannya. Jadi lengkap ya, bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Bahasa Arab, nah, itu sebenarnya merujuk kepada sesuatu yang tersusun dalam bentuk sistematik ya, dalam bahasa. Jadi dia ada bahasanya, ada narasinya. Nah, itu baru disebut dengan ilmu. Ilmu adalah ketinggalan dia. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Jadi bagian dari pengetahuan. Yang terklasifikasi, ingat ini catatannya, yang terklasifikasi, tersistem, dan terukur serta dapat dibuktikan kebenarannya secara empirik. Ya, ilmu itu secara filosofis adalah pengetahuan yang ada klasifikasinya, ada sistemnya, ada ukurannya, dan bisa dibuktikan kebenarannya secara empirik. Misalnya kamu punya ilmu tentang apa yang dimaksud dengan angin, misalnya angin itu definisinya apa, kan ada sistem yang terukur dalam pikiran kita untuk mendefinisikannya. Apa misalnya botol itu bisa jadi ilmu pengetahuan ketika dirumuskan dalam bahasa, ada sistemnya, ada klasifikasinya, terukur dan seterusnya. Sementara pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun, baik mengenai metafisik maupun fisik. Jadi pengetahuan itu masih belum bisa dibuktikan karena ada yang fisik, ada yang maupun non fisik tadi. Ada yang metafisik dengan yang fisik ini. Artinya dia keseluruhan dari pengetahuan itu, itulah pengetahuan. Jadi belum tersusun dia. Tapi kalau ilmu dia sudah terklasifikasi, tersistem dan seterusnya. Sampai di sini jelas? Insyaallah jelas Pak. Terus Pak. Iya. Jadi kalau begitu kita sudah paham apa yang dimaksud dengan sistem, ya. Sistem itu ukuran yang bisa dilihat, bisa dibicarakan.